Ya, sebelum saya materi, di sini ibu akan absen karena ini juga guru baru di sekolah kalian ya. Regina Isla, Suryati Irman, Rijo bin Sulaiman, ada ibu, Setian Fahri, ada ibu, Tamsi Kasunat, tidak hadir ibu sakit ibu. Ya anak-anak, sebelum setelah materi ini ibu akan perkenalkan diri ibu, nama ibu, istilah saja ibu, sekalian bisa memanggil ibu dengan tulisan. Nah, ibu minta satu orang. Ya, sebelum mengawali pembelajaran kita di hari ini, nah ibu minta Nona dan Satya ya untuk membawakan kita dalam ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menyebut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya anak-anak, di sini ibu mau bertanya kepada kalian. Maksud itu manusia kan adalah makhluk sosial yang membutuhkan saling membutuhkan atau manusia satu membutuhkan manusia lainnya. Selain juga manusia juga membutuhkan makan, minum, dan pakaian. Pertanyaan ibu, tempat yang paling efektif atau yang paling gampang dijangkau kalian atau orang tua kalian untuk membeli bahan-bahan makanan, pakaian, minuman itu tempatnya di mana? Pasar ibu. Jadi hari ini materi kita tentang pasar.
jadi ini adalah standar kompetensi, di mana standar kompetensi itu titik satu ada kompetensi, titik 3 pasar, kompetensi dasar, 3.4 mendistribusikan konsep pasar dan terbentuknya harga pasar, terus indikator pencapaian kumulatif 3.4.1 menganalisis konsep pasar, 3.4.2 menganalisis syarat-syarat terbentuknya pasar. Dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model program basic learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis konsep pasar dan syarat-syarat terbentuknya pasar. Ya, sekedar itu saja bagi kalian bahwa nanti yang materi ini Ibu akan memberikan kalian kuis berhadiah. Jadi itu Ibu harap kalian dapat memahami dan menyimak materi yang Ibu sampaikan. Oke. Jadi materi kita di hari ini tentang pasar, di mana secara sederhana pasar sendiri merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan menurut ilmu kajian ekonomi, pasar adalah suatu proses atau tempat di mana terdapat interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari barang atau jasa yang dikategorikan atau barang atau jasa tertentu, sehingga pada akhirnya akan menetapkan harga yang disebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar. Jadi setiap proses atau pertemuan antara penjual dan pembeli itu akan menghasilkan harga keseimbangan atau harga pasar. Oke, jadi itu pengertian dari pasar. Untuk itu Ibu meminta kalian untuk memberikan pendapat kalian, dari pendapat kalian sendiri maupun pendapat para ahli menurut pengertian pasar. Ya, di sini siapa yang mau memberikan pendapatnya mengenai pengertian pasar? Saya itu baik. Ya, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar adalah sebuah area dengan perkumpulan orang yang melakukan transaksi pertukaran barang dengan cara jual dan beli. Ada yang lain? Mungkin saya itu silakan Ibu. Ini pasar dalam menjelaskan arti yaitu Putu Wijoyo pada tahun 1994. Beliau mendefinisikan pasar sebagai mekanisme, bukan hanya sekedar tempat yang dapat melakukan kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Oke. Berikan aplaus kepada yang terima. Ya, mengenai pasar apakah kalian sudah mengerti atau mungkin yang belum mengerti? Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu syarat-syarat dan bentuknya pasar. Oke. Ada yang tahu berapa syarat terbentuknya pasar? Ya, anak-anak, jadi ada 7 syarat terbentuknya pasar. Siapa yang tahu yang pertama syarat terbentuknya pasar? Oke, silakan. Terdapat kesimpulan dan pembeli, Bu. Oke, baik sekali. Jadi aku sudah mengulang. Jadi yang pertama itu terdapat pembeli dan penjual. Oke, jadi syarat-syarat terbentuknya pasar itu yang pertama tadi yang teman kalian sampaikan itu adalah terdapat pembeli dan penjual. Kenapa sampai
pembeli dan penjual itu berada di nomor pertama, karena pasar hanya akan terbentuk apabila ada individu atau kelompok yang menawarkan barang dan jasa, dan juga apabila ada individu atau kelompok yang membutuhkan barang atau jasa. Jadi orang yang menawarkan barang atau jasa itu disebut sebagai pembeli. Jadi orang yang menawarkan barang atau jasa itu disebut sebagai pembeli. Jadi individu atau kelompok yang menawarkan barang itu disebut sebagai penjual, sedangkan individu atau kelompok yang membutuhkan barang itu disebut sebagai pembeli. Jadi pertama itu terdapat pembeli dan penjual. Kemudian yang kedua itu terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi kalau sudah ada pembeli dan penjual di pasar, otomatis harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi yang dimaksud dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan ini yaitu barang yang memiliki nilai. Maksudnya barang yang memiliki nilai itu seperti contohnya pembeli itu mendapatkan untung dan juga penjual juga mendapatkan untung. Contohnya kita membeli barang ke penjual, kita memberikan uang itu sebagai nilai atau manfaat guna bagi mereka, dan juga barang yang kita beli dari mereka itu juga bermanfaat kepada kita. Jadi itu yang kedua itu terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Oke, selanjutnya yang ketiga, siapa yang tahu syarat-syarat terbentuknya pasar? Yang ketiga. Apa itu namanya? Keterbukaan informasi. Oke, yang ketiga keterbukaan informasi. Jadi yang dimaksud dengan keterbukaan informasi di sini adalah informasi mengenai jenis barang, jumlah barang, maupun yang lainnya. Contoh, ketika kita membeli barang di pasar, siapa sini yang sudah pernah berbelanja di pasar Malika? Kalau pasti kalian kalau ke sana pasti kalian pernah mendengar suara atau audio yang diputar di bagian tempat itu, ya kan? Ya. Contohnya itu kayak sepatu 50.000, harga 50.000, kualitas bagus itu kan? Kalian pernah lihat kan? Ya, jadi itu merupakan salah satu contoh dari keterbukaan informasi. Istilahnya contoh lain, kalau kalian berbelanja di Shopee atau Lazada, kalau contohnya kalian berbelanja gaun, situ kan pasti ada keterangannya, warnanya juga ada, jadi kalian kan bisa pilih warna, jumlah juga ada di situ, kemudian barangnya itu COD atau tidak, ya kan? Jadi guna dari keterbukaan informasi ini, di mana sebelum kalian membeli, kalian sudah mengetahui jenis atau model dari barang yang kalian beli. Oke, selanjutnya yang keempat. Ada yang tahu cara terbentuknya pasar yang keempat? Ya, ada mana? Kesepakatan harga itu. Oke, yang keempat kesepakatan harga. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan barang tersebut, otomatis harus ada kesepakatan antara kalian pembeli dengan penjual atau orang yang menjual barang tersebut. Jadi kesepakatan harga yang dimaksud di sini adalah kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Oke, selanjutnya yang kelima, ada yang tahu? Sistem pembayaran. Oke, yang kelima sistem pembayaran.
sistem pembayaran? Saya Ibu, Oke. contohnya itu kayak kalau beli baju atau ini kita sadar atau dibeli kan ada sistem pembayaran itu, ada lewat toko, lewat Dana, lewat Brimo juga bisa. Oke, berikan aku kepada kalian. Jadi benarnya sistem pembayaran. Tapi kedepannya itu kalau ini sistem pembayaran itu ada sistem pembayaran yang menggunakan uang dan juga ada sistem pembayaran yang menggunakan kartu kredit. Jadi yang dimaksud dengan sebenarnya yang disampaikan oleh pembayaran itu benar, tapi lebih itu menggunakan uang dan kartu kredit. Mungkin itu merupakan bagian contoh-contoh lainnya. Oke, selanjutnya yang keenam, ada yang tahu syarat-syarat terjadinya pasar? Apa itu? Adanya persaingan. Oke, yang keenam adanya persaingan. Itu Ya, yang dimaksud dengan adanya persaingan pasti kalau di pasar itu banyak sekali persaingan, baik dari kualitasnya, harganya itu pasti ada. Seperti sekarang ini banyak terdapat di Ambon. Kita lihat seperti di Ambon itu banyak sekali persaingan di mana bukan ke kualitas, tapi juga ke harga. Contohnya di yang siang kemarin, dari tanggal 5 dan 8 itu kan ada diskon besar-besar kan? Semua barang itu dijual dengan harga 50.000. Kemudian di pasar Merdeka juga ada pakaian-pakaian itu dijual dengan harga 15.000, 20.000. Ada juga yang diganti-ganti itu yang toko sebat 35.000. Ya kan? Apakah kalian pernah berbelanja di tempat tersebut? Nah, ya. Jadi itu adalah contoh dari adanya persaingan. Selanjutnya yang ketujuh, ada yang tahu? saya Ibu itu keterbatasan tempat atau media. Oke, keterbatasan tempat atau media baik sekali. Ya, jadi keterbatasan tempat dan media yang dimaksud di sini adalah tempat fisik untuk barang dan jasa itu diperjualbelikan. Contohnya itu ada di pasar tradisional. Pasar tradisional sini kan seperti Mardika. Selanjutnya ada juga yang berjualan itu berjualan secara online. Contohnya tadi seperti Shopee, Lazada. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari tempat atau media yang digunakan untuk seorang penjual melakukan penjualan atau mempromosikan jualannya. Iya, anak-anak. Mungkin itu saja pemaparan materi dari Ibu mengenai pengertian pasar dan juga syarat-syarat tersebutnya pasar. Apakah kalian sudah paham dan mengerti? Kalau tidak ada, kalau kalian sudah mengerti dan paham, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Ya, Ibu harap kalian sudah mengerti ya. Oke, selanjutnya tutup dengan tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa di akhir materi nanti kita akan menggunakan kuis berhadiah. Jadi sekarang ambil kertas dan pulpen. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Nomor 1. Jelaskan pengertian pasar menurut pendapat para ahli. Minimal 5 para ahli. Sudah? Oke, nomor 2. Jelaskan dan sebutkan syarat-syarat terbentuknya pasar.
Oke, jadi tulisnya itu cuma 25. Ibu memberikan kalian waktu 2 menit ya, bukan 2 menit untuk mengerjakan. Dan nanti jawaban siapa yang benar akan ibu kasih dia, nanti hadiahnya akan diberikan di pertemuan berikutnya. Ya, silakan kalau mengerjakan. Oke, kalau sudah ada yang selesai boleh dikumpulkan. Nona, ya, oke, anak-anak, jadi sampai di sini materi yang ibu sampaikan dan juga pelajaran kita di saat ini. Untuk itu saya meminta tolong untuk menghapus papan tulis. Mungkin di kelas. Oke, terima kasih Nona. Ya, ibu juga tolong katakan bahwa kita dalam doa dan zikir. Mungkin Nona yang belum kita di tempat tadi. Oh ini di tempat ini. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita menjalankan hari ini kita berdoa berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sekian pertemuan kita di hari ini. Kita akan ketemu di minggu depan di jam 4.000. Selamat siang. 3.000. Jadi kalau